Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin selesaiin bilangan 27, hari ini kita akan masuk ke bilangan 28 dari ayat 1 sampai 8 nih teman-teman. Kita akan membahas tentang korban pagi dan korban petang. Nah, seperti biasa, aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini teman-teman. Bilangan 28 ayat 1 sampai 8. Korban pagi dan korban petang. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik untuk korban sajian diolah dengan 1/4 hin minyak tumbuk. Itulah korban bakaran yang tetap yang diolah pertama kali di atas gunung Sinai menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba. Curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Dan domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian pada waktu pagi, dan sama seperti korban curahannya, haruslah engkau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan." Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke renungannya ya guys. Oke, setelah perikop sebelumnya berbicara tentang suksesi kepemimpinan dari Musa kepada Yosua, pembaca mungkin mengira kisah selanjutnya akan segera bergerak menuju penaklukan tanah perjanjian. Namun, kitab Bilangan melakukan sesuatu yang tampak anti klimaks. Allah justru kembali berbicara tentang ibadah. Percayalah, ini bukan pengalihan topik. Ini merupakan penegasan teologis. Allah ingin Israel memahami satu hal penting. Kepemimpinan boleh berganti, generasi boleh berlalu, tetapi penyembahan kepada Tuhan tidak pernah boleh terhenti. Musa memang akan segera menyelesaikan tugasnya, tetapi ritme ibadah umat Allah tidak boleh ikut pensiun bersama Musa. Di ayat 1-2, Tuhan berfirman kepada Musa. Di tengah transisi kepemimpinan, Allah menegaskan bahwa otoritas sejati tidak berpindah dari Musa ke Yosua, melainkan tetap tinggal pada firman Tuhan. Allah memerintahkan Israel untuk mempersembahkan korban dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan. Ibadah adalah respon umat terhadap Allah yang kudus, dan karena itu Allah sendiri yang menetapkan ritmenya. Ungkapan makananku dan bau yang menyenangkan bagiku bukan berarti Allah membutuhkan nutrisi. Bahasa ini bersifat antropomorfis, bertujuan menyatakan bahwa Allah berkenan hadir dan berelasi dengan umatnya melalui ibadah yang taat. Namun, perkenanan itu tidak dilepaskan dari ketaatan. Di ayat 3-4, 2 ekor anak domba, 1 pagi 1 petang setiap hari tanpa pengecualian. Persembahan harian ini disebut sebagai korban bakaran yang tetap. Dalam istilah teologis, inilah fondasi seluruh sistem pengorbanan Israel. Artinya, kehidupan rohani Israel tidak dibangun di atas momen besar tahunan, melainkan di atas kesetiaan kecil yang diulang setiap hari. Allah lebih tertarik pada ketaatan yang konsisten daripada semangat sesaat. Ibadah pagi dan petang membingkai seluruh hari Israel. Hidup dimulai di hadapan Allah dan ditutup kembali di hadapan Allah. Di ayat 5-7, setiap korban hewan selalu disertai tepung terbaik hasil kerja manusia, minyak zaitun tumbuk yaitu unsur kelimpahan, anggur atau minuman curahan yaitu simbol sukacita. Ini mengajarkan bahwa ibadah bukan hanya tentang yang rohani, tetapi juga mencakup hasil kerja, tenaga, dan keseharian manusia. Menariknya, meskipun imam dilarang mengonsumsi anggur saat bertugas, anggur tetap dipersembahkan kepada Tuhan. Pesannya jelas, Allah bukan anti sukacita, tetapi sukacita harus diarahkan kepadanya.
bukan dikendalikan oleh manusia. Anggur dicurahkan di mezbah, bukan diminum oleh imam. Sukacita pun harus dikuduskan, bukan dikuasai. D8, pengulangan korban petang menegaskan satu hal penting. Seluruh hari Israel dibingkai oleh hadirat Allah. Tidak ada jam netral, tidak ada zona hidup yang bebas dari Tuhan. Pagi dan petang menjadi semacam liturgi waktu yang mengingatkan umat bahwa hidup mereka bukan milik sendiri, melainkan milik Tuhan yang kudus dan setia. Sekeren itu. Korban pagi dan petang menunjuk kepada anak domba Allah yang satu-satunya dan sempurna. Yesus tidak dipersembahkan 2 kali sehari, karena pengorbanannya cukup sekali untuk selama-lamanya. Namun, ritme hidup yang dibingkai oleh Kristus tetap sama. Hidup yang terus-menerus diarahkan kepada Allah. Jika dahulu darah domba menguduskan mezbah setiap pagi dan petang, kini darah Kristus menguduskan seluruh hidup orang percaya. Ya, jadi demikian teman-teman renungan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau ajak kalian untuk merefleksikan ya guys. So guys, hidup kita sekarang ini juga punya aturan main. Bukan aturan legalistik saja, melainkan ritme ketaatan yang membentuk iman. Kita sering ingin hasil besar, tetapi Tuhan justru mengundang kita setia dalam yang kecil. Doa yang rutin, ketaatan dan kesetiaan yang tidak dilihat orang. Seperti Israel, kita dipanggil untuk belajar bahwa Allah tidak hanya ingin hadir dalam momen besar hidup kita, tetapi juga dalam pagi yang biasa dan petang yang melelahkan. So sweet kan guys? Nah, lalu pertanyaan reflektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari tentang karakter Allah melalui pengaturan ibadah yang begitu rinci ini? Yang kedua, dalam aspek apa Tuhan sedang mengajarkan kamu untuk hidup dalam ritme yang taat, bukan reaktif? Dan yang terakhir, apakah hidupmu sudah dibingkai oleh Allah atau hanya oleh jadwal dan tuntutan hidup yang gak ada habisnya? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja seduduh kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kita dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, ajarku untuk setia dalam ritme yang Dikau tetapkan. Bukan hanya taat saat aku kuat, tetapi juga saat aku lelah dan jenuh. Kuduskanlah waktuku, kebiasaanku, dan seluruh hidupku, agar melalui ketaatanku yang sederhana, Dikau dimuliakan. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.